Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan komitmen untuk tidak menyelenggarakan kembali program pengampunan pajak selama masa jabatannya. Meski demikian, pemerintah akan tetap memantau kewajiban repatriasi aset luar negeri yang menjadi janji peserta teks amnesti. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan komitmennya untuk tidak menyelenggarakan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty selama masa jabatannya. Penegasan ini muncul sebagai respon atas rencana Direktorat Jenderal Pajak yang bermaksud memeriksa ulang terhadap wajib pajak peserta pengungkapan sukarela tahun 2022 karena dianggap memicu kegaduhan. Meski pemeriksaan terhadap wajib pajak ditiadakan, Purbaya memastikan pemerintah akan tetap memantau kewajiban repatriasi aset luar negeri yang menjadi janji peserta teks amnesti jilid 2 tersebut. Ini yang udah teks amnesti ya udah di amnesti, nggak akan digali-gali lagi yang sudah didaftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Purbaya menegaskan ke depan pengumuman kebijakan pajak hanya bisa dilakukan oleh dirinya, bukan melalui Dirjen Pajak untuk menghilangkan kesimpangsiuran. Pemerintah telah melaksanakan 2 kali program pengampunan pajak, yakni pada periode 2016-2017 dan tahun 2022. Namun capaian program tersebut dinilai masih jauh dari target yang diharapkan. Program pengampunan pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak. Pada pelaksanaan teks amnesti jilid 1 yang berlangsung pada Juni 2016 hingga Maret 2017, sebanyak 956.793 wajib pajak ikut pengampunan pajak yang dilaksanakan dalam 3 periode. Dalam pelaksanaan teks amnesti jilid 1, nilai harta yang diungkapkan mencapai 4.856,63 triliun rupiah. Meski demikian, komitmen repatriasi pajak hanya sebesar 147 triliun rupiah, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 1.000 triliun rupiah. Pemerintah kembali menggelar kebijakan teks amnesti jilid 2 pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Sebanyak 247.918 wajib pajak ikut dalam program tersebut. Kementerian Keuangan mencatat nilai bersih yang dilaporkan sebesar 594,82 triliun rupiah, dengan uang tunai yang dilaporkan mencapai 263,15 triliun rupiah. Sedangkan secara jenis usaha, pengusaha atau pegawai swasta mendominasi dengan laporan sebesar 300,04 triliun rupiah. Disusul jasa perorangan lainnya 59,16 triliun rupiah, pedagang eceran 13,66 triliun rupiah, PNS 9,72 triliun rupiah, dan real estate 9,48 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah memastikan program insentif untuk kendaraan listrik akan kembali berjalan mulai Juni 2026. Saat ini Kementerian Perindustrian menyiapkan regulasi serta petunjuk teknis pelaksanaan program insentif itu. Pemerintah memastikan program insentif untuk kendaraan listrik akan kembali berjalan mulai Juni 2026. Skema insentif tersebut kini tengah dipersiapkan agar dapat segera diimplementasikan pada pertengahan tahun ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku pihaknya saat ini fokus menyiapkan regulasi serta petunjuk teknis pelaksanaan program insentif tersebut. Adapun skema insentif yang disiapkan tidak akan jauh berbeda dengan program sebelumnya, termasuk pola bantuan pembelian untuk mobil dan motor listrik. Karena Pak Purbaya sudah menyampaikan, maka saya sampaikan tugas kami nanti mempersiapkan agar memang bulan Juni itu bisa launch ya program insentif mobil listrik maupun motor listrik. Kami sudah menyiapkan regulasinya, permenprinnya, tapi kira-kira nanti akan modelnya akan tidak terlalu berbeda dengan model yang pernah kita gunakan ketika kita memberikan insentif untuk mobil listrik dan insentif untuk mobil dan bantol untuk motor, bantuan pembelian ya, untuk motor listrik. Modelnya kira-kira bersama.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah memberi sinyal bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan mulai diterapkan pada Juni 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah. Untuk tahap awal, terdapat 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 motor listrik yang akan diberikan insentif untuk tahun ini. Indonesia mendorong penguatan konektivitas infrastruktur antar negara ASEAN, di mana kawasan Asia Tenggara diprediksi menjadi pusat perekonomian baru global yang menjadi banyak incaran investor dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan konektivitas infrastruktur di berbagai bidang, termasuk pemerataan akses di wilayah terluar bagi negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang terkoneksi antar negara akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T negara-negara Asia Tenggara. Untuk itulah Menteri Luar Negeri menegaskan kerjasama subregional harus juga mengutamakan konektivitas antar negara dan juga harus mampu menghadirkan akses infrastruktur merata, terjangkau bagi seluruh masyarakat ASEAN. Pemirsa, Indonesia sendiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan konektivitas pembangunan infrastruktur lintas kawasan. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga after ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan-pertemuan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah siap memberikan subsidi kendaraan listrik masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor listrik. Nantinya jumlah itu bisa bertambah tergantung pada permintaan. Pemberian insentif ini untuk mengurangi konsumsi BBM dan beralih EV, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan. Ribu mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama, 100.000 pertama karena kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat, Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh omong, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Pak Menteri Perindustrian. Indonesia dan Singapura resmi sepakat menjalin kerjasama intensif di bidang energi. Akselerasi kerjasama energi Indonesia-Singapura ini fokus di sektor energi baru terbarukan yang mendukung transisi energi kawasan kedua negara. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Roshan Ruslani menerima kunjungan resmi permanen Sekretari Minister of Trade and Industry Singapura Augustin Lee serta Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Kwok Fok Sek. Dalam pertemuan bilateral ini, Singapura menyatakan komitmennya memperkuat kerjasama di sektor energi baru terbarukan, di mana akselerasi kerjasama energi Indonesia dan Singapura ini guna memastikan percepatan realisasi kerjasama energi baru terbarukan yang mendukung transisi energi kawasan kedua negara. Sebelumnya, investasi energi dari Singapura mencapai 518,74 triliun rupiah dengan proyek panel surya terbesar di ASEAN. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi Pasar Induk Caringin dan melihat langsung produksi sampah yang diubah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi. Jumhur berharap sistem pengolahan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi Pasar Induk Caringin, Jawa Barat dan melihat langsung produksi sampah yang diubah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam peninjauannya tersebut, Jumhur melihat langsung berbagai fasilitas pengolahan sampah organik menjadi kompos, silase, pupuk cair hingga biotanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biokar. Pihaknya berharap sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat. Menurut Jumhur, Pasar Induk Caringin sudah berhasil dalam memanfaatkan sampah organik hingga memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. Di Pasar Caringin, walaupun ini milik swasta ya, tapi sudah berusaha keras untuk mengikuti norma-norma bagaimana mengelola sampah yang baik. Dan tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang pentingkan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, urusan ada etanol. Tadi dikatakan bahwa 1 bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh. Bukan hanya pengurangan sampah organik, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Caringin juga dinilai meningkatkan sektor lapangan kerja dengan konsep green job yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Informasi seputar pelaksanaan ibadah haji 2026 kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Semangat saling membantu antar jemaah terlihat pada jemaah asal Gunung Kidul Yogyakarta di Tanah Suci melalui program Paskuda atau pasukan kursi roda. Jemaah lansia dan resiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalankan ibadah. Jemaah calon haji lansia Indonesia, khususnya pengguna kursi roda, kini tak perlu lagi khawatir siapa yang akan mendorong kursi roda mereka. Dengan adanya tim pasukan kursi roda atau Paskuda, jemaah lansia dapat beribadah dengan nyaman dan lancar. Program gagasan KBI HU Aisyah Gunung Kidul Yogyakarta ini sengaja dibuat khusus untuk melayani jemaah lansia dan beresiko tinggi. Selama di Madinah, layanan kursi roda diberikan secara gratis, sedangkan saat puncak haji, jemaah dapat memberikan infak seikhlasnya. Infak digunakan untuk pengadaan dan perawatan kursi roda yang nantinya akan ditinggal di Tanah Suci dan dapat kembali digunakan saat musim umroh. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya pasukan kursi roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Sekarang tuh saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji, jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit, sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu loh Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah nyaman. Saat ini, Paskuda sudah memiliki puluhan relawan dari sesama jamaah yang siap membantu. Melalui program ini, diharapkan para lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Mendekati fase puncak ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji terus menggencarkan kunjungan dan edukasi ke pemondokan jemaah Indonesia di kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah dihimbau tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah agar kondisi fisik tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Kolaborasi layanan kesehatan, tim lansia dan disabilitas serta pembimbing ibadah digelar dalam kunjungan ke sektor 10 Tower Al-Hidayah Makkah. Ratusan jemaah asal embarkasi Banjarmasin ini antusias mengikuti arahan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Di antaranya, manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Ya, kami menghimbau bahwa tujuan Bapak dan Ibu jamaah haji
yaitu untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Itu tujuan utama Bapak dan Ibu hadir di sini ya untuk menyelenggarakan ibadah haji. Oleh karena itu, silahkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun jangan sampai memforsir diri ya, sehingga nanti di waktu pelaksanaan wajibnya yaitu wukuf di Padang Arafah, fisik Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan. Petugas menyoroti euforia jemaah yang baru tiba dari tanah air yang kerap memaksakan diri melakukan umroh berkali-kali hingga menguras energi. Guna menghindari kepadatan Masjidil Haram di jam-jam sibuk, jemaah dianjurkan memanfaatkan fasilitas musala hotel atau masjid terdekat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kesuma, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah memberangkatkan 2 jemaah haji menuju Mekah. Hingga saat ini 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dua jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI berangsur pulih pasca menjalani rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Pihak KKHI melakukan sejumlah persiapan untuk memberangkatkan 2 pasien tersebut. Sebelum berangkat, dokter KKHI memastikan kembali kondisi kesehatan jemaah. Kami memilih siapa dokter dan perawat yang akan berangkat, kemudian drivernya siapa, dan membuat surat jalan ke Dakar. Setelah itu kami menghubungi pihak Bimbat dan melakukan proses yang pertama adalah mempersiapkan pasien, yaitu memandikan, kemudian memasangkan baju ihramnya, lalu dibimbing oleh Bimbat. Jemaah kemudian akan dipakaikan kain ihram dan dipandu untuk melakukan niat ihram ishtirot karena sakit. Kalau pasien ini ketika ada halangan, dia boleh langsung tahalul dan dinyatakan selesai umrohnya tanpa membayar dam. Baik-baik semua. Di Kitfan juga baik-baik, di Kitfat juga baik-baik semua. Perawatnya ada yang dari Indonesia, itulah yang membantu saya dalam berkomunikasi. Dibantu oleh namanya Mbak Nining. Dibantu oleh Mbak Nining itu, setiap ada apa-apa saya konsulnya ke Mbak Nining konsul ke dokter. Saya merasa senang sekali, Bapak sudah boleh pulang. Bapak boleh pulang dan insya Allah saya akan melanjutkan ibadah haji nanti. Total, hingga saat ini sebanyak 23 jemaah haji yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sudah diberangkatkan dari KKHI Madinah ke Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 dihimbau untuk menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi, pemirsa. Kebijakan ini memudahkan proses mikot sebelum mendarat dan memangkas waktu persiapan di bandara. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 yang akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah diimbau telah menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses mikot sebelum mendarat di Arab Saudi. Himbauan tersebut tertuang dalam surat sosialisasi penggunaan kain ihram dan ketentuan bawaan jemaah yang diterbitkan pada 5 Mei 2026. Dalam surat ini juga disebutkan fase pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dimulai pada 7 Mei 2026. Jemaah yang tiba di kota Jeddah akan langsung diarahkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh wajib. Layanan kepada jamaah haji, perbedaannya kalau di Bandara Jeddah nanti kan jamaah haji sudah diminta berikhram sejak dari embarkasi. Mereka turun dari pesawat itu sudah kondisi berikhram dan mereka harusnya sudah berniat umroh sejak di Yalamlam. Tetapi nanti teman-teman dari pembimbing ibadah dari Bimbat Dakar nanti yang juga harus mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berniat dan untuk mengecek kembali syarat sahnya berikhram. Para ketua kloter gelombang 2 diminta aktif memastikan jemaah telah memakai kain ihram. Adapun niat ihram dengan mikot dapat dilakukan ketika di pesawat atau di Bandara Jeddah.
Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitesari, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Yudi Hande pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda pemirsa. Sampai jumpa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka. 8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi. Korban rata-rata luka memar dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Warga menemukan seorang pelajar yang tertelungkup dengan luka senjata tajam di perut dan pinggang di depan stasiun Grogol Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Warga sempat melihat korban berjalan sempoyongan dengan darah yang sudah di bajunya. Korban mengaku dikejar 10 motor di Jalan Muwardi, Grogol, Jakarta Barat. Dan saat terjebak kemacetan, korban diserang senjata tajam hingga motornya dibawa kabur. Tiba-tiba dibacok dari sono, Bang.